Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna 'ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita menggantikan atau membadali Ustaz Abdul Rahim hafizahullah. Semoga Allah cepat memberikan kepada beliau kesehatan dan kesembuhan dari sakitnya. Allahumma shfihi shifaan ajilan la yughadiru saqama. Insyaallah kita ambil bab kita. Jadi kita lanjutkan materi mansubatul asma. Nah, isim nasab. Nah, ini bonus ini. Bonus tambahan jam. Di pertemuan atau pelajaran dulu-dulu, kenapa kok angkatan-angkatan dahulu itu dapatnya banyak? Salah satunya karena sering ana dulu sering membadali dan ana lanjutkan materi ana dulu. Makanya sampai kitab yang tengah-tengah ini juga dulu terbahas. Baik, kita lanjutkan pada la nafiyya lil jinsi. Ya nggih? La nafiyya lil jinsi syaratnya 3, nakirah, bersambung langsung, tidak ada huruf jar. Itu udah kita bahas. Terus i'rab isim la nafiyya lil jinsi itu ada 2. Ada yang nasab atau mansub, ada yang mabni atau fi mahalli nasbin. Kemarin kita bahas i'rab isim la yang nasab. Terjadi pada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bila isimnya tersebut adalah mudhaf. Tentunya tetap memperhatikan meskipun mudhaf dia tetap nakirah ya. Terus bentuk yang kedua adalah syabih bil mudhaf. Kalau tidak salah kemarin kita sampai di sini nggih. Syabih bil mudhaf. Naam. Tarkib isim ketemu isim. Isim yang pertama sebagai la nafiyya lil jinsi yang mansub, dan isim yang kedua tergantung dari isim yang pertama. Kita kemarin bahas isim yang pertama itu adalah bentuknya isim fa'il dari fi'il muta'addi, sehingga isim yang kedua itu sebagai maf'ul bih. Nah, sehingga susunannya menjadi syabih bil mudhaf. Nah, contohnya adalah la tali'an jabalan dhahirun kemarin. La tali'an jabalan dhahirun, tidak ada pendaki gunung yang nampak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada pendaki gunung yang nampak. La tali'an jabalan dhahirun. Syabih bil mudhafnya adalah tali'an jabalan. Nah. Isim la nafiyya lil jinsi adalah kata tali'an, mansub di situ. Jabalannya sebagai maf'ul bih. Nah, tali'an jabalan di sini itu adalah syabih bil mudhaf. Syabihun bil mudhafi. Nah. Kemarin kita contohkan yang lain juga. Maksudnya contoh selain tali'an jabalan. La akilan, kayaknya la akilan ya.
La akilan khubzan, ya. La akilan khubzan dhahirun misalkan, atau fil fasli, terserah khobarnya. Naam. Dan contoh-contoh yang lain yang insya Allah jenengan sudah paham syabih bil mudhaf. Begitu? Insya Allah sudah paham buat syabih bil mudhaf? Ada pertanyaan? Sebelum merojaah sedikit, nanti anak tanya. Buatkan syabih bil mudhaf. La akilan khubzan kalau kemarin. Baik, kalau tidak ada anak tanya untuk memanaskan dulu. Memanaskan. Nah, ini kan masih fresh, masih dingin. Nah, Mas Ahmad, monggo. Contohnya. Syabih bil mudhaf. La fa'ila khairon makruhun. La fa'ila khairon makruhun. Nah, ini contoh dari Mas Ahmad. Dia ngambil dari yang mudhaf, tetapi beliau jadikan syabih bil mudhaf. Nah, kalau tidak masalah nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada masalah, ada apa-apa. Anda tulis ya. La fa'ila gini Mas ya, khairon makruhun kata beliau. Nah, la fa'ila khairon makruhun, begini Mas ya. Ada yang mau nanggapi? Mas kiri? Nah, itu la fa'ilan katanya Mas. Nah, ya, karena kalau la fa'ila di sini, ini nasab tidak? Hah? Kalau jenengan bilang nasab, lah kenapa kok enggak ada? Kok enggak bertanwin? Wong bukan mamnu minas sarfi. Nanti ditanya jenengan. Jadi jangan lupa fa'ilan khairon. Nah, la fa'ilan khairon. Nah, biar nasab. Nah, jadi tambahkan satu strip. Ada ininya Pak ya? Ada alifnya. Nah, ya seperti itu. Itu syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Nah, contoh lagi. Bapaknya Pak Sri. Alhamdulillah Sri wis hafal. Sri. Nah. Contohnya lagi Pak Sri. Oh, layarnya wis nggak ada ya? Apa namanya? Oh, HP ya? Proyektor ya? Ya nggak apa-apa. Monggo Pak Sri, contohnya. La katiban darsan, kenapa? Tidak ada penulis pelajaran. Terus khobarnya? La katiban darsan fil fasli. Nggih, la katiban darsan fil fasli. Naam. Jadi seperti itu, Pak. Nah, itu adalah syabih bil mudhaf. Nah. Satu aja ya bentuknya atau ditambah satu lagi. Gimana kalau fiilnya? Kalau ini kan dari fiil mutaaddi. Kalau seumpama fiilnya bukan fiil mutaaddi. Misalkan jalasa. Mutaaddi atau lazim. Misalkan saya duduk di atas kursi. Ana jalisun. Ana ajlisu kursian atau alal kursi? Alal kursi. Ajlisu alal kursi, enggak ajlisu kursian. Jadi meskipun kayak bahasa Indonesia rasanya dia mutaaddi, ada objeknya, tapi orang Arab tidak memiliki perasaan seperti kita. Alhamdulillah, monggo. Jadi oleh orang Arab dihukumi fi'il yang lazim. Bagaimana kalau itu fi'ilnya seperti itu?
Apakah tidak bisa dijadikan syabih bil mudhaf? Ana sebutkan di sini sebagai faedah, ana tambah satu. Kalau fiilnya lazim, Pak, kayak jalasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana tulis, misalkan la. Kan asalnya jalasa, Pak ya. Jalasa alal kursi. Tidak ada yang duduk di atas kursi di kelas ini, cocok ya. Kecuali ana ya. Pakai naib apa? Karena fil jinsi lagi, enggak sesuai dengan kenyataan. Kursi. Ini kita bahas syabih bil mudhaf tetapi yang dari fi'il lazim untuk yang baru datang. Kalau dari fi'il muta'addi tidak ada masalah. Bagaimana kalau fi'ilnya itu fi'il lazim? Jadi dia tidak memiliki maf'ul bih. Apakah bisa? Yang ana baca itu bisa. Itu bisa. Jalisan. La jalisan alal kursi dohirun misalkan. Ini adalah syabih bil mudhaf, Pak. Dihukumi sebagai syabih bil mudhaf. Kalau ditanya lah, kenapa? Kan ini apa? Fiilnya atau bentuknya enggak seperti di atas. Di atas ini fa'ilan khairon. Memang dia fiil dari fiil yang muta'addi ini sebagai maf'ul bih. Kalau ini apakah bisa? Bisa. Dengan syarat jalasa ini, fiil ini, isim ini dari fiil ini kan, dari jalasa disebutkan jar majrurnya. Jar majrurnya disebutkan. La jalisan alal kursi dhahirun. Ini juga dihukumi sebagai syabih bil mudhaf. Ini syabih bil mudhaf. Jadi ini i'rabnya nasab. I'rabnya nasab. La jalisan al kursi dhahirun. La dhahiban ila suqi dhahirun. La apa lagi, Pak? Yang fiil lazim. Lazimnya dengan apa? Dengan huruf jar, Pak ya. Dengan huruf jar. Huruf jar. Kalau dia enggak ada huruf jarnya enggak bisa, Pak. Iya, yang apa? Yang ada apa? Ada zaujnya, yang ada pasangannya dengan huruf jar. Dhahaba ila, jalasa ala. Apa lagi? Kharaja min misalkan. Amaro bi, naha an. Itu kan dipelajari kalau belajar takbir biasanya atau kayak Arabiyah Nasyiin itu kan maharohnya atau skillnya ke situ. Jadi menghafal fiil-fiil dengan muta'addinya dengan huruf jar apa. Ya ta'adda bi harfi jar apa. Ya naha'an, amarobi, enggak mungkin amaro ala. Dakhala fi wa dakhala nas fi dinillahi afwaja. Dakhala fi. Nah, dakhaltu ilal fasli ustaz. Salah. Dakhaltu fil fasli. Dakhaltu fil bait. Nah, udkhulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulu fis silmi. Nah. Dan kalau fi'il madi mudhari sama amarnya sama berarti sama, Pak. Maksudnya kalau dakhala fi yadkhulu fi, udkhul fi, dakhilun fi gitu, sama. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan terkadang satu fi'il dia memiliki huruf jar pasangannya itu lebih dari satu bisa. Tapi nanti maknanya berbeda. Kayak istawa ila, istawa ala, istawa tanpa ila tanpa ala, istawa ma'a itu artinya nanti berbeda. Ya. Itu tidak susah, hanya dengan sering membaca dan memperkaya dan sering-sering nanti ada. Nah, untuk lebih biar lebih bagus takbir. Nah, nggak ada khobarnya nanti. Kan kita kan tidak ada yang duduk di atas kursi. Kenapa? Bukan. Nah, jadi tidak ada orang yang duduk di atas kursi yang nampak. Atau
kalau terjemah bahasa kita, orang yang duduk di atas kursi itu gak ada yang nampak. Karena kalau ini dijadikan sebagai khobar, ya, kalau ini dijadikan sebagai khobar, nanti ini apa alasan kita menjadikan dia nasab? Karena nanti, loh, yang kedua harus yang mabni, gitu. Nah, sehingga kita punya alasan ini syabihul mudhof. Makanya tadi anak nanya proyektor di buku yang anak share dulu di kelas 2 itu ada. Jadi syabihul mudhof itu kita kan taunya hanya taulian jabalan. Nah, di buku lain itu anak baca itu lebih dari 2 malahan. Anak udah lupa, cuman ini salah satunya yang anak ingat. Di buku Ta'jilun Nada yang anak pernah share itu bab mana ini? Nafiyal jinsi halaman 155. Mudah-mudahan di buku ini atau di buku satunya ya. 155. Coba di cross check lagi ya. Lam 155 lana fil jinsi al-farqu bainaha syartu amaliyah halatu ismullah an yakuna mufradan la sururah daimun wajam. Nah ini, di buku ini ada Pak, di buku Ta'jilun Nada yang anak share, monggo jenengan dibuka halaman 157. Sayang proyektornya tidak ada. Nah, di situ malah lebih banyak Pak, syabihul mudhofnya lebih banyak. Kemarin di share lagi ya, ada yang share lagi itu buku Ta'jilun Nada. Setelah kitab ini pas, kalau setelah selesai mulakhos baca Ta'jilun Nada, insya Allah ringan. Dengan syarat ya di mulakhos paham. Nah, itu yang punya ini, yang bawa HP itu coba dibuka, atau sebelum di HP insya Allah paham nggih? Anak contohkan lagi, misalkan selain jalisan al-kursi, ubah zahiban, la zahiban ila suqi, la zahiban ila suqi, tidak ada orang yang berjalan ke pasar itu apa? Sariun misalkan, semuanya pelan-pelan misalkan. Ini adalah syabihul mudhof. Ini isim lanya ini. Kata beliau di halaman 157, ketemu tidak? 157. Yang kedua kan an yakuna ismuha mudhofan ya Pak ya. Ketemu tidak? Nah, kata beliau an yakuna ismuha mudhofan, isimnya mudhof. Ai mukawwanannya itu terdiri dari min kalimata ini udifat al-ula ila tsaniyah. Nah, kata yang pertama dimudhofkan kepada yang kedua. Contoh la taliba ilmin mamkutun, tidak ada penuntut ilmu yang terlaknat atau tercela gitu. Maka yamkutu mamkutun. Nah, ya. Terus yang ketiga, an yakuna syabihan bil mudhaf. Yang ketiga, syabih bil mudhaf. Ai mukawwanan min kalimataini, terdiri dari 2 kata. Lil ula, nah ini penting ini. Lil ula, yang pertama ta'allaqo bitsaniyah. Kata yang pertama itu ya ta'allaq bitsaniyah. Ya ta'allaq itu bergantung dengan kata yang kedua, tetapi ghairil idhofah. Tapi bergantungnya dia bukan idhofah. Susunannya bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih, al kalimatul ula ila tsaniyah itu mudhofah, ya kan? Tapi kalau syabihul mudhof tidak mudhof. Tidak mudhof. Terus beliau
berikan contoh, la asiyan abahu muwaffaqun. Tidak ada orang yang durhaka kepada bapaknya yang muwaffaq, yang mendapatkan taufik. Muwaffaq di situ, Pak. Muwaffaqun. Nah, karena dulu seperti jenengan Pak belajar baru 2 tahun, terus membaca kitab-kitab seperti ini, kok contohnya kok kayak baru-baru gitu Pak. Kok muwaffaq, kok ini dibaca muwaffaq, ya sama Pak. Anak dulu di level jenengan masih, oh ini baru. Ternyata bacanya muwaffaq. Nah, karena yang muwaffiq itu Allah yang berikan taufik. Muwaffaq. Nah. La asiyan abahu muwaffaqun. Tidak ada orang yang durhaka atau ya asiyan, durhaka, ingkar kepada bapaknya, durhaka kepada bapaknya yang muwaffaqun. Ini bentuk yang seperti yang pertama Pak ya. Asiyan, apa asiyan itu? Dari fi'il apa? Asoyasi, muta'addi ya. Abahu sebagai la asiyan abahu. Saya tulis yang enggak pegang buku, yang enggak pegang HP nanti mikirkan di sininya. Angin. La asiyan. Asiyan abahu. Asiyan ya, bukan Asiyah ya. Asiyah istrinya Fir'aun yang muslimah itu. Asiyan abahu muwaffaqun. La asiyan abahu. Asiyan ini isim fa'il dari aswa ya'si isyanan asin. Nah, ini sebagai maf'ul bih. Syabih bil mudhaf. Ini sebagai khabarnya la. Nah, ini isimnya la mansub dengan fathah. Itu contoh pertama. Lanjut, kata beliau, la isyrina dirhaman indi. La isyrina dirhaman indi. Itu syabih bil mudhaf, Pak. La isyrina dirhaman indi. Jangan kalau ketemu seperti ini, la isyrina dirhaman indi, bingung. Lah, inilah apa? Terus ini kok isyrina, kok enggak isyruna? Ini kenapa kok mansub? Ini indi sebagai apa? Jar majrur. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, saya enggak memiliki 20 dirham. Misalkan transaksi, terus baqiyatul fulu isyrun misalkan. Susuknya 20. La isyrina indi dirhaman. La isyrina dirhaman indi. Kalau gampangnya kan main di isrin. La isyrina dirhaman indi. Ini la di sini la nafiyil jinsi. Mana isimnya? Isimnya isrin. Isimnya isrin. Terus setelah kita menganalisa atau menyangka atau memprediksi isyrina ini sebagai isimnya la dan la-nya la nafil jinsi, ini bentuknya dari apa? Ya kan? Bentuknya dari apa? Kan ini mansub. Sedangkan mansub itu 2. Kalau enggak mudhof, syabih bil mudhof. Sedangkan kita taunya syabih bil mudhof hanya fa'ilan khairon atau taulian jabalan. Misalkan anak enggak ngajarin. Loh, sama solusi cuma taulian jabalan kok, akilan khubzan taulian jabalan, apalagi tauliban ilman, misalkan fa'ilan khairon, ternyata di sini adalah syabih bil mudhof, Pak. Ini syabih bil mudhof. Kenapa kok syabih bil mudhof? Jadi ini kan jamak mudzakkar salim mulhaq ya. Pernah tahu ya? Ya, ini jamak mudzakkar salim mulhaq. Ini mansub, Pak. Dengan dia. Karena rofa'nya dengan isyrun, dengan waw. Dan ini adalah syabih bil mudhof karena al-ula, gimana tadi Ustaz saya bilang, al-ula yata'allaqu bitsaniyah. Yang pertama berkaitan dengan yang kedua, tetapi bukan mudhof. Ini nih hitungan 20 itu. Hitungan 20 setelahnya itu sebagai apa? Tamyiz. Jadi meskipun di sini tamyiz, Pak, ini sama ulama bahasa, ulama nahwu dihukumi sebagai syabih bil mudhof. Ini dengan ini adalah syabih bil mudhof.
Jadi kaedahnya atau rumusnya apa Pak? Menentukan syabih bil mudhaf atau bukan? Punya apa? Sudah bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau anak dari dulu, gimana Ustaz? Apa aja Ustaz? Instannya biasanya gitu Ustaz. Apa aja Ustaz? Ciri-ciri atau terjadi pada apa aja syabih mudhaf? Gimana ya anak jelaskannya? Ya anak jelaskan yang ini. Kalau kayak gini, Ustaz anak nggak masuk yang kayak gini. Gimana maksudnya? Gimana anak jelaskannya? Karena syabih mudhaf itu sebenarnya tidak terbatas. Kalau dia kata yang pertama itu berkaitan dengan yang kedua, itu syabih mudhaf. Jadi sulit mau di kayak gini tidak ada. Bukan tidak ada ya, ada, cuman ya susah. Wah. Ini adalah syabih mudhaf, Pak. Padahal ini isimlah, ini adalah tamyiznya. Nah, tamyiznya. So, kalau angka selain angka seperti ini bisa enggak? 3 enggak bisa, Pak. Bukan syabih mudhaf. Mudhaf kalau 3. La salasa tullabin, ya. Enggak masuk syabih bil mudhaf. Gimana ya? Ya, yang penting ini dulu, jenengan. Coba yang di buku katanya. Terus kata beliau, mana? La isyrina dirham indi. Wa hukmul ismi fi hadainil halaini annahu yunsabu lafdhan nahu la asyan muwaffaqun. Dan hukum isim ini di dalam kedua keadaan itu mansub secara lafaz. Maksudnya benar-benar mansub. Nahu la asyan abuhu muwaffaqun lana fil jinsi asyan ismuha mansubun biha, mansubun bila. Wa alamat nasbi al-fathah dhahira wa fa'iluhu dhamir mustatirun. Abahu maf'ulun bi li ismil fa'il wal ha mudhafun ilaih. Muwaffaqun khabarula kata beliau. Jenengan di situ pas baca tadi nomor 3 itu an yakuna syamil mudhaf itu kan ada footnote angka 2 Pak ya. Ketemu? Itu dibaca itu Pak, di bawah itu. Fayadakhulu fihi raf'u. Maka masuk kepada syabihul mudhaf itu yang rofa. Yang rofa. Maksudnya apa? Kalau ini kan nasab Pak. Ini jer. Ini tamyiz nasab. Ada yang rofa Pak. Nih katanya. Contoh. La hadiron abuhu maujudun. Jadi fi'il yang enggak muta'addi, dari fi'il yang enggak muta'addi, dari fi'il yang tidak memiliki pasangan huruf jer. Paham? Kan fi'il itu kan monggo. Kan ada fi'il muta'addi, butuh maf'ul bih ya. Ada fi'il yang dia istilahnya orang-orang nahu, orang-orang bahasa Arab, ya ta'adda biharfil jer. Dia muta'addi dengan huruf jer. Dhahaba ila. Terus apa? Jalasa ala. Ada fi'il yang apa ya? Enggak muta'addi dengan huruf jer, dia sendiri enggak muta'addi. Paham maksudnya? Hadoro. Hadoro itu enggak butuh ke ini, Pak. Dia benar-benar ya lazim. Hador tuh misalkan. Jadi dia ya hadir, enggak butuh maf'ul bi atau tidak butuh kepada huruf jer. Hadoro. Nah, kalau fi'il seperti ini setelahnya syabih bil mudhafnya, setelah isim setelahnya itu nanti rofa. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya itu isim yang rofa. Contohnya la hadiron abuhu maujudun. Gimana terjemahannya? Bukan bapaknya tidak hadir. La hadiron abuhu maujudun. Terjemahkannya gimana, Pak?
Tapi ini bukan bapaknya tidak hadir, Pak. Gimana ya? Jadi yang tidak hadir ini orangnya, tapi orangnya ini gimana nerjemahannya? Mumet. Intinya kalau fiilnya bukan yang seperti ini, bukan yang seperti ini, setelahnya itu rofa. Seperti naat sababi. Naat sababi. Nah, ini tambahannya malah bikin bingung kayaknya. Wes, intinya sabibil mudhaf, apalagi yang baru datang ini, intinya sabibil mudhaf seperti ini, atau toli'an jabalan, ini fa'ilan khairon atau toli'an jabalan, atau fiil yang muta'addinya dan huruf jer. Nah, seperti itu. Nah, bismillah. Lanjut, Pak. Nah, ada pertanyaan? Belajar kayak gini bukan hanya kelas jenengan, Pak. Teman anak dulu banyak, Pak, yang nggak paham. Karena mereka kaedahnya apa sih? Nah, tanyanya gitu, wah kaedahnya ulama nggak ngasih kaedah, ini ngaret ini apa ya? Kalau dia sering baca, sering ini nanti ketahuan syabiul mudhaf atau enggak. Nah, ini yang mudah aja, toli'an jabalan. Nah, yang familiar. Nah, lanjut? Atau ada pertanyaan? Kita lanjutkan yang kedua. Isim la nafiyah lil jinsi yang fi mahli nasbin. Nah, fi mahli nasbin. Nah. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang mabni atau fi mahli nasbin. Nah, yang baca masnya, yang belakang siapa mas? Mas Ragil. Nah, monggo Mas. Nah. Pak, yang Pak. Wa yakunu ismu la Nggih. mabniyan Ya. mabniyan alama yunsobu alaihi idza lam yakun Nggih. mudhofan au syabihan bil mudhaf. Nggih, Mislu la rajula fi dari. Nggih. Lanjut. Rajula ismun la mabniyun ala fathah Al-Fathi. ala fathi fi mahali nasbin. Nggih. Lanjut. La haula wala quwata illa billah. Nggih. Haula ismun la mabniyun ala fathi fi mahali nasbin. Quwatan ma'tufun ala hauli mabniyin ala fathi fi mahali nasbin. La fala hina mutaha. Nggih, la fallahina mutahawinuna. Nggih. Falahina ismun la mabni al ya'i fi hal nasbin. Nggih, jazakallahu khair. Baik, kita masuk kepada jenis isim la yang kedua, Pak, yaitu yang mabni. Yang mabni. Kalau tadi kan sebelumnya yang mu'rab. Yang mansub. Yang kedua ini yang fi mahli nasbin atau mabni di atas tanda nasabnya. Nah, tanda nasabnya isim ini apa? Nanti baru dimabdikan dengan tanda tersebut. Baik, kata beliau, wa yakunu ismu la mabniyan ala mansubu alaihi idza lam yakun mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Isim la nafiyal jinsi itu mabni di atas alama yunsabu alaihi,
di atas tanda nasabnya jika dia tidak mudhof atau tidak syabih bil mudhof. Tidak mudhof atau tidak syabih bil mudhof itu kayak apa? Terus kayak apa Ustaz? Tidak mudhof, tidak syabih bil mudhof. Ya wes, yang penting tidak mudhof, tidak syabih bil mudhof. Nah, kalau buku ini enak, tegas. Nah, buku apa? Takjilun Adik ini tegas. Halaman tadi yang 155 itu. Kalau di sini cuman istilahnya itu berbeda. Istilahnya beliau itu isim la itu mabni atau fi mahalli nasbin jika dia itu mufrad. Mufrad di sini bukan isim mufrad lawan dari musanna. Isim mufrad di sini bukan musanna, bukan jamak, bukan itu Pak, bukan mufrad yang musanna jamak itu. Mufrad di sini maksudnya tidak ini Pak. Ini kan murakkab. Murakkab itu susunan dua kata. Lawannya mufrad. Jadi satu kata. Istilahnya beliau di sini mufrad. Anak dulu belajar mufrad loh, kok mufrad? Di sini ada contohnya jamak kok. Kan itu apa? Falahina kan jamak Pak ya. Nah, cuman dilihat dari sisi apa? Susunannya, bukan jumlahnya, artinya yang bermakna jumlah bukan. Jadi di sini beliau istilahnya itu mufrad. Nah, di sini kan ada. Nah. Terus jadi idza lam yakun mudhofan aw syabihan bil mudhof jenengan kasih mufradan idza kana mufradan. Apabila dia mufrad, terus jenengan kasih catatan takut dipahami mufrad di sini bukan musanna bukan jamak, bukan mufrad di sini maksudnya bukan susunan, bukan murakkab. Contohnya la rajula fid dari. Tidak ada laki-laki yang di dalam, tidak ada jenis laki-laki, tidak ada orang laki-laki di rumah itu atau di kampung itu misalkan. Jadi semuanya perempuan, negeri wanita mungkin, kampung wanita Pak ya. La rajula fid dari, la rajula fil balda, berarti semuanya perempuan. La rajula fid dari. Nah. Contoh yang kedua la haula wala quwata illa billah. Ini gampang insyaallah Pak. Nakiro, terus jenengan langsung taruh setelah la nafiyal jinsi isim tersebut, terus jangan dikasih jer. Insyaallah untuk yang kedua ini gampang. La ma'a alal maktab misalkan, tidak ada sedikit air pun di atas meja misalkan. La misbaha fil masjid misalkan, tidak ada satupun lampu di masjid tersebut. La ilaha illallah. La apa misalkan? La dabbabata amamal fasli misalkan. Tidak ada sepeda motor depan kelas. Jadi benar-benar berarti semuanya sepeda ontel misalkan. Gampang insyaallah untuk yang kedua ini. Yang kedua ini gampang. Cuman yang perlu diperhatikan kalau seumpama bentuknya ini bukan mufrad, musanna atau jamak. Bentuknya bukan isi mufrad. Ini mufrad dalam artian jumlah Pak ya. Dimaksud anak mufrad dalam artian jumlah. Misalkan isi musanna atau jamak taksir, jamak muannas salim, jamak apalagi? Mudzakkar salim. Itu jenengan tanda mabninya itu sesuai dengan tanda nasabnya. Makanya di sini mabniyan ala ma yunsabu alaihi. Nih, isi mufrad misalkan. Rajul. Jadi rajula Pak ya. Mabninya fathah. Kalau musanna rajulaini. Kalau taksir rijala. Kalau mudzakkar salim mudarrisina.
Kalau muannas salim mudarisati. Tapi ini bukan mansub Pak ya. Ini mabni. Takut jenengan, lah mansub Ustaz. Ini loh Ustaz. Kayak gini. Tidak mansub. Kenapa? Karena kaidahnya nasab hanya terjadi pada dua. Kalau enggak mudhof, syabil mudhof. Ini tidak. Nanti contoh-contohnya realnya ketika ke aplikasi contoh, ini tidak akan syabil mudhof atau mudhof Pak. Sehingga dia itu fi mahali nasbin atau mabni di atas tanda nasabnya. Tanda nasabnya mufrad apa? Tanda nasabnya musanna apa? Ya, tanda nasabnya ini apa? Dan ini bukan mamnu minas sarfi Pak ya. Ini bukan mamnu minas sarfi. Kalau mamnu minas sarfi ya mungkin ada alasan, tapi ini bukan mamnu minas sarfi. Makanya contohnya itu, contoh yang ketiga, la fallahina mutahawinuna. Tidak ada petani yang santai-santai, malas-malasan. Itu fallahina, itu jangan jenengan i'rab. Ini nasab saat mansubun dengan dia. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Misalkan jenengan i'rab kayak gitu kurang tepat. Ya salah. Karena apa? Fi mahali nasbin. Ya itu hanya sebagai tanda mabninya dia dengan alamat nasabnya, bukan tanda i'rab. Bukan tanda i'rabnya. Bukan tanda i'rabnya. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Nggih, monggo. La mudarrisati. Nah. Nggih. Di sini di buku ini nggih, jadi tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Nah. Ini ala qaul jumhur kata beliau di sini. Ada khilaf antar para ulama nahwu. Jadi khilaf enggak hanya di fikih. Nah. Yang beliau ala qaul jumhur enggak ditanwin. Nah. Jadi yang budak jama' taksir la rijala, terus yang muannas salim mudarrisati. Nah, tidak di apa? Di tanwin. Nah, kasratain atau fathatain. Nah, karena nanti Pak kalau di tanwin nanti orang nyangkanya mansub Pak ya. Ya kan? Kalau di tanwin lari jalan misalkan. Lari jalan fiddari. Lah ini kenapa kok nasab? Apa bedanya dengan mudhaf dan syabibil mudhaf kalau begitu ya kan? Nah, jadi nggak ditanwin. Nah, nggak usah jauh-jauh ke bentuk yang ini Pak. Bentuk mufradnya aja tidak ditanwin. Nah, karena kalau ditanwin nanti takut dipahami nggak mabni, ya kan? Karena kalau mabni itu nggak ditanwin. Nah, gimana? Oke. Oh, ada tekniknya. Tapi yang sering Pak, anak bilang seringnya lana fil jinsi di teks-teks Arab itu terjadinya yang di mana Pak? Yang mabni atau yang nasab? Yang mabni yang seringnya Pak. Dan yang seringnya ini sing mufrad Pak, sing paling atas ini.
la rajula. Itu sering sekali. Entah itu dari masdar atau dari isim zat, itu sering sekali. Sering sekali. Nah. Jadi ngirobnya gampang Pak jenengan. Fi mahalli nasbin, begitu aja. Fi mahalli nasbin. Na'am. Ya jenengan baca-baca sendiri. Nah, kalau pengen nambah dari buku Melakwas ini yang Ana share ke jenengan, ya baca-baca sendiri. Kalau nggak paham ditanyakan. Nah, tanyakan. Ya seperti itu Pak. Nah, ada pertanyaan? Ini mudah-mudahan besok kita masuk ke bab selanjutnya Pak ya. Masuk ke bab apa? Maf'ul bih. Nah. Ada pertanyaan atau tidak ada? Sekarang kita masuk ke malhudho. Catatan berkaitan dengan la nafil jinsi ini. Dan catatan ini berkaitan dengan kalau la nafil jinsi ini tidak terpenuhi syaratnya. Kemarin kan syaratnya ada 3. Kalau seumpama syaratnya tidak terpenuhi, nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, itu bagaimana jadinya? Nah ini di malhudho ini, di catatan ini nanti dijelaskan sama beliau. Ada pertanyaan? Atau contoh di Al-Quran apa Pak? Atau tidak ada? Nah. Baik, kita lanjutkan malhudhatun. Catatan. Ana yang baca. Kata beliau, malhudhatun idza kana ismula ma'rifatan ulughiyya amaluha. Itu kurang titiknya. Ulughiyya amaluha walazima tikroruha. Apabila isim nyala itu ma'rifat, kemarin syaratnya apa yang pertama? Nakiro. Nah ini isim nyala ma'rifat, ulughiyya amaluha, maka dia tidak beramalan. Jadi dia enggak menjadi, enggak apa? Bukan menjadi la nafiyalil jinsi walazima tikroruha, dan harus diulang. Apanya diulang? Hah? Yang diulang isimnya atau lanya? Atau la sama isimnya? Amalannya lah. Iya, kita baca. Mislu isimnya la. Nah. Lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani, kata beliau. Lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani. Terjemahannya, kaum tersebut bukanlah termasuk kaumku. Dan a'wan apa di sini? A'wan itu seperti kawan begitu atau penolong atau apa? Ya penolong. Dan para penolong itu bukanlah apa, a'wan di sini asdiqo begitu ya, teman. Dan bukanlah mereka itu temanku atau penolongku, begitu enaknya terjemahannya. Nah, lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani. Kita lihat di sini Pak. Itu kan asalnya kaum di situ kan nakiro. Berarti bentuknya kalau dia nakiro bagaimana? La kau. Kalau semua nakiro dia dari apa Pak? Isimnya la di situ terbuat dari apa? Seumpama nakiro. Bentuknya bentuk yang pertama atau yang kedua? Bentuk yang pertama yang kedua? Seumpama kaumnya nakiro. Kedua atau yang pertama? Iya, yang kedua Mas. Pertama atau kedua? Kalau yang pertama nanti ana tanya mudhof apa syabihul mudhof? Iya, yang kedua. Nah, yang kedua. Itu asalnya yang kedua, la qauma qaumi. Ternyata ada alif lamnya.
Ada alif lamnya sehingga kata beliau ulghiya amaluha, amalannya batal dan terus diulang. La-nya diulang, isim yang diulang apanya? Isim la-nya. Nah, jadi ketika al-qaum jadi al-qaum, khabarnya juga qaum. Lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani, seperti itu kata beliau. La harfu nafyin, al-qaum mubtada marfu'un bid-dhammah, qaumi khabar mubtada. Seperti itu. Nah. Hanya begitu, Pak. hanya begitu. Nah. Lanjut. Ada pertanyaan atau bingung? Ini jarang keluar, Pak, kayak gini. Jarang. Nah. Lanjut, yang ba. Idza dakhala 'ala la harfu jarrin jurra ma ba'daha wa asbahat la za'idatan li mujarradin nafyi. Mithlu yataqaddamul qaumu bila khaufin. Ini apabila tidak terpenuhi syarat yang keberapa ini yang ba ini? Apabila masuk kepada la itu huruf jar, berarti tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Apa syarat ketiga? Tidak boleh bersambung dengan huruf jar. Nah, kalau dia bersambung dengan huruf jar, idza dakhala 'ala la harfu jarrin, kalau masuk huruf jar kepada la, jurra ma ba'daha, maka yang setelah la itu di jar. Misalkan nih. Ini la. Ini isimnya. Langsung dan nakiroh. Tiba-tiba di sini ada ba. Ini jurra ma ba'daha. Yang setelah la ini di jar. Alhamdulillah. Misalkan fulus. Apa fulus itu? Bila fulusin. Tanpa uang. Hidup tanpa uang. Nanti kita tambahkan di sini. Al hayatu bila fulusin. Mungkinun. Bisa, misalkan. Nah, kayak gini, Pak. Ini asal la nafil jinsi, nakiro langsung. Masuk ba, ini nanti batal amalannya. Terus yang setelah la, jurra ma ba'daha, dijer yang setelah la. Terus kata beliau apa? Wa asbahat la zaidatan. La-nya jadi la zaidah. Jadi tetap huruf, nafinya ada, tetapi dia zaidah. Enggak ngaruh. Adanya dia enggak ngaruh. Malah yang ngaruh terhadap ini siapa? Ba-nya. Ba-nya yang ngaruh. Terus la zaidah li mujarradin nafi. Dia tetap nafi tapi dia zaidah. Mithlu yataqaddamal jundiyu bila khaufin. Tentara tersebut maju dengan tanpa rasa takut. Tentara tersebut maju tanpa rasa takut. Nah, bila khaufin. Nah. Terus kata beliau di sini, bila ba harfu jarrin la harfu nafyin zaidun khaufin majrurun bil ya. Nah, jadi khaufnya itu majrur dengan ya. Nah, jadi di sini terjemahnya yang enak dengan bahasa kita tanpa. Kalau itu tanpa uang. Tinggal jenengan masukkan kepada jumlah mufidah misalkan. Misalkan orang tersebut hidup tanpa uang misalkan. Jadi minta-minta mungkin ya gimana. Nah, misalkan ar-rajulu atau asyar rajulu bila fulusin. Asyar rajulu apa ya Pak? Anginnya. Ar-rajulu asya atau asyar rajulu bila khaufin misalkan. Contoh lain misalkan at-talibu yatakallamu bila sautin misalkan. At-talibu yatakallamu bila sautin.
santri tersebut atau murid tersebut berbicara tanpa suara. Nah, dan contoh-contoh yang lain bisa jenengan apa? Oh, kipas ya. Nah, dan contoh-contoh yang lain bisa jenengan tambahkan sendiri. Nah. Ad-darsu bila kitabin, misalkan. Belajar tanpa kitab, apa Pak? Seperti apa Pak? Seperti berperang tanpa pedang. Nah. Ad-darsu bila kitabin, kal qitali bila saifin, misalkan. Kal qitali bila saifin, ada dua, bahkan ada dua bilanya sini. Apa peribahasa itu? Al ilmu, apa? Bila amalin, kasyajari bila thamarin. Itu peribahasa Arab yang mungkin yang sering kita dengar. Al ilmu bila amalin, kasyajari bila thamarin. Itu contohnya la nafil jinsi yang apa? Yang batal. Karena dimasuki oleh huruf ba. Nah. Huruf yang lain apa? Allahu a'lam. Selain ba, di sini enggak ada. Di sini enggak ada contohannya. Lanjut Pak. Nah, insya Allah mudah ini. Nah, jangan berikan contoh sendiri. Nah, sekarang syarat tidak terpenuhi syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua itu? Isimnya la jatuh langsung setelahnya dia, setelah la. Nah, isimnya jatuh langsung. Nah, tapi ini tidak jatuh langsung, ada pemisah. Kata beliau yang jim, idza fasala bainala wasmiha bi ayyi fasilin uluhiyya amaluha. Kalau dipisah antara la dan isimnya itu dengan pemisah, maka amalannya la itu batal. Nah, misalkan la rajula fid dari. La rajula fid dari. Coba kita pisah. Bunyinya seperti apa? La fid dari, rajula, rajulu, rajuli. La fid dari, rajula, rajuli, rajulu. Sama. Rajulu, rajulu. Mas Jatmiko. Rajula. Anak tulis saja dulu. Asalnya kan tadi la rajula fi dari. Kalau kita bisa la fi dari. Mas Ahmad rajulu. Jatmiko rajulu juga, rajulu. Pak Sri rajulu. Mas Eko rajulu. Rojulun, yang betul rojulun, Pak. Rojulun, Pak. Jangan rojulu. Pilihannya anak gak ada yang betul tadi. Rojulu. Kenapa kok rojulun, bukan rojulu? Rojulun. Nah, tanwin, domatain. Jangan rojulu, bukan mamnu minas sarfi. Nah, langsung rojulun tegas. Kenapa kok rojulun? Iya, jadi mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Kalau di depan rojula, jangan rojulan Pak ya. La rojula. Nah. Contohnya kata beliau, mithlu la fiha ghaulun. Ini contoh dari Al-Quran. La fiha ghaulun, walahum anha yunzafun. Kalau ayatnya yang sempurna seperti itu. La fiha ghaulun. Ghauli itu apa? La fiha ghaulun, memabukkan ya? Memabukkan di situ. Jadi di dalam surga itu tidak ada hal-hal yang memabukkan. Nah, meskipun Homer ya,
Di surga ada sungai Khomer ya. Di dunia Khomer berapa persen aja wes puyeng lah ya. Puyeng. Di surga jangan minum segentong nggak akan puyeng. Nah, hanya nama aja yang sama tapi hakikatnya berbeda. Nah, jadi kata Allah la fiha ghaulun. Di surga itu tidak ada yang memabukkan. La harfu nafin fiha jarun majrurun khabarun muqaddam. Ghaulun mubtada muakhirun marfu'un bid dhammah. Jadi kedudukannya mubtada. Nah. Lanjut. Dal yajuzu hadfu khabarillah nafil jinsi idza fuhima min siyaqil kalam. Boleh ini bab membuang khabarnya la. Jadi bab pembuangan ternyata ada juga di bab la nafil jinsi. Kemarin kita sudah apa? Sudah ketemu juga ada bab pembuangan ya. Di apa itu? Halaman 62 Pak ya. Qad qila maqila in sidqon ya. Wa in kadziban. Itu bab apa itu? Bab apa yang dibuang? Kana dan isimnya ya. Terus tersisa khabarnya kana yang mansub. Nah, itu kemarin. Sebelumnya juga ada Pak ya? Belum. Nah, nanti di belakang ini udah 2 kali kita babul hadfi udah ketemu di bab pembuangan. Nah, kata beliau boleh membuang khabarnya la. Alasannya kalau di dalam kalam itu sudah mafhum. Mithlu al-ilmu wala syakkun atau wala syakka asasun nahdati. Nah. Al-ilmu wala syakka asasun nahdati. Nah, orang Arab sering kalau dalam kalamnya itu mafhum itu dibuang. Nah, orang Arab lah ya atau orang yang belajar bahasa Arab. Nah, ini dibuang. Di sini ai wala syakka fi dzalik. Al ilmu wala syakka fi dzalik asasun nahdati. Asalnya begitu. Al ilmu wala syakka fi dzalik. La syakka ini sering dipakai ketika kita ngobrol bahasa Arab sering, Pak. Nah, mana dulu sering sama teman atau ustaz yang sering takbir bahasa Arab itu sering pakai la syak ya akhi. La syak ya akhi misalkan. Misalkan kita beri cerita si baweh afqah min ustad fulan misalkan. Si baweh lebih faqih atau anha lebih pakar nahunya. Anha itu lebih nahu. Nah, daripada ustadz fulan. Terus bilang la syak ya akhi. La syak ya akhi. La syakka fi dzalik. Nah, fi dzaliknya apa? Dibuang. Jadi khobarnya lanya dibuang. Ini kan asalnya al-ilmu asalnya gini. Al-ilmu asasun nahdoh. Asalnya begini Pak. Ini mubtada. Ini khobar Pak. Nah, dikasih la syakka di tengahnya. Nah, jadi la syakkanya di tengah. Atau misalkan la syakka al-ilmu asasun nahdoh. Misalnya ditaruh depan. Misalkan dalam pembicaraan la syakkanya di depan atau di belakang. Al-ilmu asasun nahdoh la syakka misalkan. Ana juga awalnya itu la syakka itu dulu awal belajar la syakka itu asasun nahdoh ininya apa? Khobarnya. Wah, berarti enggak paham siyaqul kalam. Hanya apa? Nebak-nebak. Karena itu kan asalnya ilmu itu adalah pondasi kebangkitan. La syakkanya itu apa ya? Ya jumlah i'tiradi ya. Jumlah yang sisipan. Kalau jenengan nggak paham di sini la syakkanya sisipan, nanti jenengan al ilmu la syakka asasun nahdati gimana ya? Ilmu tersebut tidak ada keraguan, terus asasun nahdati sebagai khobarnya lah. Asalnya kan keraguan pondasi ke keraguan itu tidak ada keraguan itu pondasi ke kebangkitan nggak nyambung. Nah,
siyak kalamnya nggak mafhum nanti. Nah, jadi la syakka fi dzalik. Nah, fi dzaliknya dibuang. Nah, dibuang. Nah. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan sedikit lagi. Nah, biar besok masuk ke bab baru. Nah, maf'ul bih. Nah. Baik, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan lana fil jinsi. Kita cepat. Tattasilu bil qawaid al muta'alliqah bil lana fil jinsi sighah la siyama. Nah. Jadi kita poin yang keempat ini ada sighah, ada bentuk bahasa Arab yang artinya yang bentuknya itu la siyama. La siyama kalau diterjemahkan ke bahasa kita apa? Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. La siyama. Kenapa kok dibahas di lana fil jinsi ini? Karena di sini ada la, Pak. Ada la. La siyama. Misalkan, uhibbul faqihata wa la siyamal burtuqal. Saya suka buah tersebut, apalagi atau lebih-lebih lagi apa? Burtuqal, jeruk. Yang dibahas nanti siyama sama burtuqal. Ini gimana kedudukannya dalam jumlah? Nahunya di situ yang dibahas. Nah, di sini adalah apakah dia lana fil jinsi atau bukan? Nah, gitu. La siyama. Nah. Wa yakunul ismul ladzi yali la siyama marfu'an aw majruran. Nah, kata beliau, isim yang jatuh setelah siyama itu, Pak, isim yang yali itu ba'da. Yali itu fi'il, wala yali. Isim yang jatuh setelah la siyama itu bisa marfu' bisa majrur. Kok bisa marfu, kok bisa majrur? Alasannya kama yakunu mansuban idza kana nakiratan. Bisa mansub. Wah, ini bisa tiga, Pak. Bisa marfu, bisa majrur, dan bisa mansub kalau dia nakiro. Wa tu'rabu la siyama wa ba'daha kal ati. Adapun la siyama dan yang setelahnya i'rabnya seperti ini kata beliau. La-nya, la apa ini? Kata beliau, ternyata la-nya la nafiyil jinsi. Terus sia itu isim ternyata. Sia. Jadi jangan tanya, Ustaz apa artinya sia, apa artinya ma. Langsung satu kesatuan, sia ma apa, la sia ma tadi? Iya, lebih-lebih lagi. La nafil jinsi sia ismula mansubun bil fathah li'annahu mudhaf. Jadi sia itu mudhaf. Terus khobarnya mana? Kalau dia itu la nafil jinsi, khobarnya mahdhuf. Ini mahdhuf lagi, Pak. Barusan kita belajar mahdhuf, ada mahdhuf lagi. Jadi khobarnya dibuang. Apa takdirnya? Maujud. Banyak, Pak. Apa yang bab mahdhuf takdirnya maujud banyak, Pak. Al mahdhufat allati takdiruha maujud. Ya, bagus kalau ada kitab itu. Takdirnya maujud. Nah. Jelas, Pak ya? Ini la sia, la-nya la nafil jinsi, sianya isimnya. Khobarnya mahdhuf. Adapun ma-nya punya 3 keadaan, Pak. Wah, ini, Pak. Ma-nya bisa 3 keadaan. Dan ma ini akan mempengaruhi terhadap isim yang setelahnya. Ma yang apa ini? Karena 3 keadaan. Kalau keadaan yang pertama berarti isim yang setelahnya sebagai ini. Kalau keadaannya dia seperti ini, isim setelahnya. Jadi mempengaruhi isim setelahnya. Ma-nya sebagai apa ini? Pertama, kalau ma-nya zaidah. Kalau ma-nya zaidah, biar ada gambaran. Biar ada gambaran. Nih, la siyama. La siyama. Yang pertama, sia itu isim la. Isim la. Masuk atau fi mali nasbin? Nanti akan ketahuan nanti. Yang pertama ma. Kalau ma-nya za.
zaidah. Zaidah. Jangan lupa Pak ya, sia tadi katanya mudhof ya? Hah? Mudhof. Nah, ya, sia itu hati-hati. Sia di sini kata beliau mudhof loh Pak ya. Sia di sini isim dan dia mudhof. Penting ini kata-kata mudhof ini. Yang pertama, kalau manya zaidah, isim yang setelahnya apa? Nih. Imma antakuna zaidah. Kalau manya zaidah, wa fi hadhil hala, pada keadaan ini isim yang jatuh al-ismul waqi' ba'da la siyama, isim yang terjatuh setelah la siyama itu majrur, Pak. Jadi misalkan burtukol burtukol. Nah, karena kalau nakiroh lain nanti. Kalau sianya itu mudhof, manya zaidah, la siyamanya zaidah, maka al burtukol di sini majrur. Kenapa kira-kira? Karena ini mudhof, berarti ini mudhof ilaih. Uhibbul faqihata la siyama, dan sering ditakbirkan dengan ada wawunya, wala siyama al burtuqoli. Kalau manya zaidah dia bunyinya li. Al burtuqoli. Kalau manya zaidah. Karena kita sebutkan kalau ma zaidah itu dia enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh. Nah, jadi kita sudah mempelajari kemarin la zaidah. Ini ma zaidah, Pak. Jadi ma banyak. Ma mausul, ma istifham, ma syarat, ma apa? Ini ma zaidah. Ini ketemu dengan ma zaidah. Nah. Al-burtuqal bi'tibarihi mudhofan ilaih. Mudhofan ila siya. Mafhum di sini? Jelas. Yang kedua, kalau ma-nya mausul. Ingat, ma zaidah ini huruf isim atau fi'il, Pak? Huruf, enggak ada namanya isim zaidah. Enggak ada. Adanya huruf zaidah. Nah, kalau ma-nya di sini isim, kata beliau, dan isimnya isim apa? Mausul, antakuna isman mausulan. Ma-nya ma mausul, maka ma mausul tersebut sebagai mudhof ilaih. Jadi la siyama al burtuqal. Burtuqalnya gimana? Nanti kita baca. La siyama. Jadi ini mudhof kepada ma. Ma-nya fi mahalli jarrin. Kata beliau, wa fi hadhil halati yakunul ismul waqi'u ba'da la siyama marfu'ana. Berarti ini fi mahalli jarrin mudhof ilaih ya. Nah, sekarang ini yang dibahas. Nah, sebelum bahas ini paham ya? Ma-nya sebagai isim mausul fi mahalli jarrin. Burtuqalnya apa? Burtuqalnya kata beliau marfu. Lah kok bisa marfu? Dia sebagai khobar, mubtada'nya dibuang. Jadi di sini ada huwa. La siyama huwal burtuqala begitu. Ribet Pak ya? Enggak, insyaallah. Ya, la siyama huwal burtuqal. Nah, kalau di sininya mudzakar ya huwa, kalau di sininya muannas ya hiya, ya tergantung cocok rasanya. Nah, jenisnya. Nah. Yang terakhir au takuna isman mudhofan ilaih. Au takuna isman mudhofan ilaih. Jadi yang ketiga ini menjadi isim
Berarti sama seperti yang pertama, Pak, yang ketiga ini. Sama seperti yang kedua, isim. Cuman isimnya isim mausul atau isim apa ini? Kalau ini kan isim mausul, Pak, ya. Nanti tanya lagi, sila mausulnya mana ini, Pak? Boya nggak jelaskan. Sila mausulnya ini mungkin, Pak, ya. Ya, anggap itu, Pak, anggap itu. Nah, karena isim mausul. Yang ketiga ini mahnya Pak isim, fi hadhil hala, dan dia mudhaf ilaih ya. Fi hadhil hala, dan pada keadaan seperti ini yakunul ismul waqi' ba'da la siyama tamyiz mansub. Lebih angin lagi. Jadi burtuqolan, tetapi harus nakiroh, Pak. Nah, yang ketiga ini gini. La siyama burtuqolan. Jadi kalau nakiroh nggak ada pilihan, dia mansub tamyiz. La siyama, apalagi lebih-lebih lagi ya kayak gitu, Pak. Kan tamyiz kan gitu ya, kemarin kita pelajari. Jadi isim nakiroh menjelaskan ibarah atau ungkapan sebelumnya yang masih apa? Masih mubham. Kemarin kelas 2 kemarin kita bahas. Tamyiz itu apa? Isim nakiroh mansub menjelaskan sesuatu ibarat ungkapan sebelumnya yang masih belum jelas. Kayak misalkan saya beli 1 kilo, sekilo apa? Sekilo emas misalkan, emas itu tamyiz. Nah, kayak ini kan, saya suka apa tadi? Saya suka buah tersebut. Apalagi apa? Belum jelas ya. Apalagi jeruk. Jeruknya berarti apa? Tamyiz. Begitu, Pak. Allahu a'lam. Rahasia mah burtuqolan, tapi jangan lupa harus nakiroh. Karena tamyiz itu nakiroh, Pak. Nah. Ada pertanyaan? Ntar lagi azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.